Apa itu penguasaan diri? Saudara, penguasaan diri adalah salah satu dari buah roh yang dituliskan di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, penguasaan diri ini berarti memiliki kendali atas kehendak, pikiran, dan juga tindakan kita. Bahkan di tengah-tengah keadaan yang sulit atau bahkan di tengah-tengah pencobaan sekalipun. Penguasaan diri itu berarti memiliki kemampuan untuk tetap bersabar dan tidak meledak di dalam amarah yang salah, mampu berkata tidak terhadap berbagai macam cobaan atau godaan, sehingga kita tidak berbuat dosa dan melukai orang lain. Saudara, inilah penguasaan diri. Di dalam penguasaan diri tersebut, kita memilih untuk tidak bertindak secara impulsif dan melakukan dosa, tetapi kita memilih untuk taat kepada Tuhan dan mengendalikan diri kita. Penguasaan diri ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita bisa miliki di dalam kehidupan kita. Tanpa penguasaan diri, seseorang bisa jatuh ke dalam berbagai macam dosa, adiksi, atau bahkan membuat hidup kita menjadi batu sandungan. Penguasaan diri inilah yang menjadi pagar di dalam hidup kita, sehingga hidup kita tetap bisa menjadi berkat, dan kita tetap ada di dalam kehendak Allah. Maka dari itu, saudara-saudara, bagaimana caranya supaya kita dapat memiliki penguasaan diri ini? Saudara, dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat 25, ketika Paulus menggambarkan kehidupan orang percaya sebagai sebuah perlombaan melawan kedagingan, di sana Paulus mengajarkan bahwa setiap kita yang mengambil bagian di dalam pertandingan ini harus melatih tubuh kita untuk tunduk pada keinginan Allah. Artinya, ada sebuah tindakan aktif yang kita lakukan, berusaha untuk melatih diri kita, supaya kita mengendalikan diri kita. Keinginan-keinginan kita dan bahkan respons kita terhadap hal-hal yang mencobai kita. Saudara, bagi setiap kita yang sudah percaya, terdapat Roh Kudus yang hidup di dalam setiap kita. Roh Kudus inilah yang mengingatkan kita untuk hidup sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan kehendak Allah, dan mengingatkan kita untuk tidak berbuat dosa. Maka dari itu, saudara-saudara, mari kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus ini, taat kepada suara Roh Kudus, sambil kita melatih diri kita secara aktif untuk bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan perasaan kita, pikiran kita, dan setiap tindakan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita.